karena suatu hal, bahwa Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi Imad bin Utsman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Ba'lawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi. Wa in afal muftun, wa in afal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa bahwa Ba'lawi ini keturunan Nabi, saya yakin, saya yakinnya, aku yakin bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Barusan kita dengarkan bersama bagaimana perkataan dari pendiri firqah sesat, yaitu firqah Imadiyah, Imaduddin Al-Bantani. Seorang ulama itu tidak pernah menganggap bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia putuskan, apa yang dia pikirkan adalah sesuatu yang absolut. Tidak ada. Ulama menghormati pendapat ulama lain. Ulama tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah yang paling benar, bahwa kemungkinan dia akan menemukan bukti-bukti baru yang ternyata pendapatnya kurang benar mungkin pada saat ini. Bahkan imam sekelas Imam Syafi'i ada qaulul qadim, ada qaulul jadid, dan biasa. Tapi yang luar biasa, ada seorang ulama, ya ulama kemarin sore, yang tiba-tiba dia merasa pendapatnya adalah yang paling benar. Bahkan walaupun mufti menyatakan nasab Ba'alawi sahih, dia tetap hakul yakin bahwa nasabnya Ba'alawi terputus. Dan ya jadi begini memang hasil dari seorang yang belajar tanpa guru. Man lam yakun lahu syekhun fa syaikhuhu asyaiton. Nah benar, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Ya seperti ini, kemana-mana menjajakan fitnah, dari kampung ke kampung, dengan dalih tesis, dengan dalih kajian ilmiah, dengan dalih diskursus. Padahal isinya seperti yang tadi itu. Jadi bagi anda yang percaya dengan dia, 100% anda kena prank. Oke? Jadi kita semua tahu Imaduddin tidak pernah belajar ilmu sejarah. Dia juga tidak paham tentang ilmu nasab, tapi dia sok-sokan merasa dirinya sebagai mu'arikh, sebagai nasabah, nulis kitab nasab, isinya juga rancu semua. Masa meneliti nasab dengan metode up and down? Nah, jadi orang seperti si Imad, si Fuad Pleret, si siapa Ihya Salafi itu, terus si Muksin Tambang Celak, kemampuan mereka hanya membaca, tidak bisa memahami. Kenapa? Ya karena mereka belajarnya tanpa guru. Walaupun anda punya uang banyak, mampu beli kitab di seluruh perpustakaan, anda borong semua, kalau anda tidak belajar melewati guru, anda tetap tidak akan memahami kitab-kitab yang anda belanjakan itu. Kemampuan anda hanya terbatas pada membaca. Contoh, Qori waktu di mana dia ceramah di Banyumas atau di mana itu satu waktu, dia mengatakan bahwa di dalam kitab Ba'alawi terdapat kontradiksi. Yang pertama menyatakan bahwa Alwi Ammul Faqih memiliki putra bernama Abdul Malik. Yang di kitab satunya menyatakan bahwa Alwi Ammul Faqih tidak memiliki putra bernama Abdul Malik. Jadi menurutnya kitab-kitab nasabnya Ba'alawi ini harus dibuang semua. Ternyata apa saudara? Dia membaca. Yang satu adalah Alwi Ammul Faqih. Dia baca. Di situ ada tertulis punya putra bernama Abdul Malik. Di kitab satunya yang dia baca bukan di Alwi Ammul Faqih, tetapi di Alwi putra dari Al-Faqih. Alwi bin Al-Faqih Al-Mugaddam tidak memiliki putra bernama Abdul Malik. Bisa baca tapi tidak paham. Padahal tulisannya sudah jelas Alwi Ammul Faqih, Alwi paman dari Al-Faqih. Tapi dia memahaminya sebagai Alwi putra Al-Faqih. Nah, jelas kan? Dia cuma bisa baca tapi tidak paham. Sama seperti si Imad ini. Imad mempertanyakan Bani Alawi atau Bani Abi Alawi. Ini pertanyaan dari orang yang super jahil. Menurutnya di kitab An-Nafhah menyebut bahwa keturunan Abdullah adalah Bani Abi Alawi. Sedang di kitab Tuhfatut Talib menyebutnya Bani Alawi tanpa Abi. Apakah keduanya sama?
Ini kan orang nggak waras. Siapapun tahu. Kalau disebut Bani Abi Alawi, berarti putra-putra dari bapaknya Alwi. Siapa bapaknya Alwi? Abdullah. Siapa putra-putra dari Abdullah? Basri, Jadid, dan Alwi. Jadi kalau disebut Bani Abi Alawi, berarti putra-putra dari Abdullah keseluruhan. Yaitu baik itu dari jalur Basri, maupun dari jalur Jadid, maupun dari jalur Alwi. Tapi kalau disebut Bani Alawi, berarti putra-putra dari Alwi saja. Seperti Ba'alawi. Ba'alawi itu dari Lahja Hadramut. Maksudnya adalah Bani Alawi. Berarti putra-putra atau keturunan-keturunan dari Alwi bin Abdullah atau Alwi bin Ubaidillah. Tapi kalau disebut Bani Jadid, berarti putra-putra dari Jadid bin Ubaidillah atau Jadid bin Abdullah. Paham ya sampai di sini ya? Makanya saya ulangi lagi, kemampuan Imad, kemampuan Muhsin Tambang Celak, kemampuan Ihya Salafi hanya terbatas di membaca. Termasuk si Qori, kemampuannya hanya di membaca, tapi tidak mampu memahami. Pemahaman itu ada di guru. Pemahaman bukan di buku, pemahaman di guru. Anda bisa memahami buku bila Anda dibimbing oleh guru. Tanpa bimbingan guru, Anda tidak akan memahami apa isi buku, apa isi kitab. Gitu ya, gitu. Lalu yang lucu juga begini, di awal-awal ketika dia mengangkat isu nasab ini, dia memberikan barrier terhadap kitab Abnaul Imam, karena dia tahu kitab Abnaul Imam ini kitab abad ke-5 Hijriah, tahun 470 sekian Hijriah. Dia memberikan barriernya begini, dia membuat opini bahwa semua kitab yang ditulis oleh Ba'alawi, yang ditahqiq oleh Ba'alawi, atau apa aja yang bersumber dari Ba'alawi tidak boleh dipercaya. Dia membuat opini bahwa Ba'alawi suka melakukan interpolasi. Ini mengindikasikan bahwa dia sendiri juga ahli interpolasi. Ya, biasanya orang yang ketakutan orang lain melakukan hal buruk terhadap dia, itu menunjukkan bahwa dia sendiri suka melakukan hal buruk tersebut. Kitab Abnaul Imam ditahqiq oleh Sayyid Jamalulail. Sebenarnya Sayyid Muhammad Yusuf Jamalulail itu justru yang memberikan informasi bahwa sayang sekali di kitab ini terjadi penambahan. Walaupun dalam kitab nasab, update terhadap nasab itu nggak ada masalah sebenarnya. Dalam kitab nasab itu diupdate itu tidak ada masalah. Nah, cuma sayangnya di kitab Abnaul Imam ini tidak diberikan tanda mana yang diupdate, mana yang nggak diupdate. Nah, lalu si Imad mengatakan bahwa kitab ini kitab palsu. Sementara dia tidak bisa membuktikan kepalsuannya di mana. Kecuali kalau dia memiliki naskah aslinya. Kemudian membandingkan dengan naskah dengan kitab yang ada. Dia tunjukkan mana yang terinterpolasi, mana yang asli. Ini enggak. Ini enggak. Jadi dia cuma menuduh karena dia ketakutan. Ketakutannya bagaimana? Antara Ibnu Toba-Toba, Abu Muammar Ibnu Toba-Toba dengan Imam Ubaidillah itu selisih 95 tahun. Ya, Imam Ubaidillah sudah wafat 95 tahun, baru Abu Muammar Ibnu Toba-Toba wafat. Abu Muammar belum lahir, Imam Ubaidillah sudah ada. Dan mungkin Abu Muammar sempat bertemu dengan Alwi bin Ubaidillah. Selisih 95 tahun. Harusnya cukup dilihat dari nama-nama yang hidup setelah penulisnya wafat. Kalau nama itu hidupnya setelah penulis wafat, maka itu adalah nama-nama sisipan, nama interpolasi. Nah, ini Imam Ubaidillah 95 tahun yang lampau wafat, baru kemudian Abu Muammar wafat. Sebenarnya perlu nggak sih Ba'alawi itu diakui oleh Imad? Nggak perlu juga. Imad ngakui, nggak ngakuin, apa efeknya buat nasab Ba'alawi? Apa kalau Imad mengatakan nasab Ba'alawi batilun, terus nasab Ba'alawi batil? Apa kalau Imad mengatakan nasabnya Ba'alawi itu mardudun, terus nasab Ba'alawi mardud? Nggak ada. Justru kerugian terbesarnya ada di Imad. Kenapa? Karena dia menyebarkan fitnah. Kerugian terbesarnya di Imad. Dia menyelisih ijma. Coba silakan tanya. Apa hukumnya menyelisih ijma? Kita mengenal 4 sumber hukum, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi kalau sudah ijma, itu sudah merupakan sumber hukum, sudah merupakan ketetapan. Haram hukumnya menyelisih ijma. Banyak orang
mengalami krisis di mana dia menempatkan kepercayaan. Asal ada orang yang pembicaraannya memukau, berapi-api, dia langsung percaya. Tanpa menyelidiki dulu siapa dia, apa kredensinya, memang dia bicara itu sesuai kapasitasnya atau bukan. Nah ini yang terjadi. Sehingga jangankan model kayak Imad gini, ada orang ngaku Nabi, ada yang percaya, ada yang mengikuti. Ada orang ngaku Imam Mahdi, ada yang mengikuti. Karena itu. Jadi kesimpulannya, kelompok sekte Imad ini, sekte sesat ini kemampuannya hanya terbatas di membaca, tidak memiliki kemampuan memahami isi kitab. Kemampuannya hanya terbatas di membaca, ya. Nah, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila apa yang saya sampaikan ini menurut teman-teman bermanfaat, silahkan di subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.